Halo, kembali lagi bersama kita dari media pembelajaran digital. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat media pembelajaran interaktif melalui PowerPoint. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya banyak guru yang menggunakan PowerPoint sebagai salah satu media pembelajaran. Tapi bagaimana membuat video pembelajaran itu menggunakan PowerPoint yang lebih menarik lagi, yaitu dengan cara membuatnya menjadi media pembelajaran yang interaktif. Nah, di sini saya sudah membuat materi PowerPoint saya. Di slide pertama saya membuat yang namanya tampilan awal, yaitu lingkaran. Saya memilih materi lingkaran. Kemudian saya buat shape ya. Di sini saya buat shape dengan cara insert. Lalu saya pilih shape, lalu pilih kotak. Nah, ini baru kita tulis apa tombolnya. Saya let's go kan. Jadi kita pilih let's go, terus bisa kita atur juga ya, mau temanya apa, bentuknya gimana, itu sesuai selera kita, sesuai kreatif kita. Nah, di sini saya sudah buat. Jadi guna shape ini akan menjadi sebagai tombol gitu, tombol interaktif di media PPT kita ini nantinya. Kemudian di slide 2 saya membuat main menu utama. Jadi ketika nanti kita klik pengertian, persamaan garis singgung, contoh soal, kedudukan dua lingkaran, maka dia akan perpindahan sesuai dengan yang kita klik gitu. Misalnya pengertian, saya membuat pengertian itu di slide 3, maka ketika kita klik pengertian di bagian sini, maka nantinya akan berpindah ke slide 3. Atau misalnya pada slide 5 itu persamaan jarak pada lingkaran. Nah, persamaan jarak pada lingkaran, jadi kalau di menu utama saya ngekliknya persamaan jarak pada lingkaran, maka perpindahannya akan menuju ke slide 5. Gitu seterusnya pada main menu. Kemudian setiap slide itu saya kasih rumah ya. Nah, kasih rumah itu nanti akan menjadi tombol kembali ke menu utama. Jadi setiap materi akan saya beri rumah ya, atau menu home lah, tombol home. Oke, selanjutnya kita buat yang namanya action ya. Kita kasih action. Kan ini tombol. Jadi akan kita berikan namanya action. Jadi insert, lalu klik action, pilih hyperlink to, lalu pilih ke next slide. Karena dari slide 1 tadi untuk ke slide 2 nya adalah main menu utama. Jadi ketika nanti saya klik let's go, maka akan berpindah ke slide 2. Oke, kita preview ya terlebih dahulu. Nih, let's go, maka akan ke materi kedua, ke slide kedua gitu. Nah, kalau kita klik sembarangan, dia masih perpindahan kan gitu. Jadi kita berikan action ya. Misalnya pengertian lagi, di bagian pengertian kita kasih action hyperlink to ke slide 3, kita klik OK. Kemudian kedudukan dua lingkaran kita kasih lagi action, lalu pilih slide 8 ya, slide 8, kita klik OK gitu. Lakukan semua ke tombol-tombol ini atau shape-shape-nya ya. Nih, lakukan ke semuanya. Kemudian jangan lupa di menu home kita kasih action juga, atau menu rumah ya, kita kasih hyperlink to kembali ke slide 2, karena slide 2 itu kan adalah menu utama kita. Kita klik OK. Jadi nanti setiap kita klik home ini akan kembali ke menu utama gitu. Nah, kita preview. Nah, nanti nampak perbedaannya. Kalau nggak kita kasih hyperlink, maka dia akan bentuk panah pada mouse-nya. Nanti kalau kita kasih hyperlink, maka akan berbentuk tangan gitu. Nah, di sini sudah kita kasih hyperlink kan, namun masih kalau kita klik sembarang maka masih berpindah gitu. Jadi untuk mensiasatinya, kita beralih ke menu slideshow, lalu pilih bagian setup slideshow. Nah, di sini kita pilih saja yang namanya browse at a chaos atau full screen. Kita klik OK. Nah, jadi nantinya kalau kita preview, dia tidak akan berpindah. Ini sudah saya klik, pakai keyword juga sudah saya klik, tapi tidak berpindah ya. Jadi hanya berfokus ke tombol ini saja. Nah, ini ada main menu utamanya. Saya mau klik dia di bagian kedudukan dua lingkaran. Nah, maka akan berpindah ke bagian menu sini ya, kedudukan dua lingkaran. Saya klik lagi menu home, maka akan berpindah ke menu utama gitu. Contoh soal, maka akan beralih ke tampilan contoh soal. Nah, kalau saya mau kembali lagi ke menu utama, tinggal klik gambar rumah tadi. Nah, begitulah cara membuat media interaktif menggunakan PowerPoint. Jadi teman-teman bisa belajar kembali untuk membuatnya menjadi lebih kreatif lagi.
Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya.